Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang oknum polisi di Tanjung Balai, Sumatera Utara dituntut hukuman mati karena kedapatan memiliki sabu seberat 10 kg dan ratusan butir pil ekstasi. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Aibtu Mustajab digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman mati karena terbukti memiliki 10 kg sabu dan 174 butir pil ekstasi. Terdakwa terlibat dalam sindikat jaringan narkoba internasional. Sementara itu, anak Mustajab, Reza Maulana, yang turut menjadi terdakwa dalam kasus yang sama, hanya dituntut hukuman seumur hidup. Atas tuntutan ini, penasihat hukum kedua terdakwa menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan berikutnya. Sementara itu, aparat Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat melakukan penggerebekan di rumah seorang oknum kepala dusun Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan sebanyak 7,5 gram sabu dan 1 unit senpi jenis airsoft gun dan uang hasil penjualan sabu. Menurut pengakuan tersangka, ia mendapatkan sabu tersebut melalui jasa seorang kurir dan dibeli dari kota Mataram. Di Jakarta, belasan bandar narkotika jaringan Kampung Bahari kembali diringkus oleh tim reserse narkotika Polres Metro Jakarta Utara. 13 bandar narkotika ini langsung digelandang ke Polres Metro Jakarta Utara. Sebagian dari pelaku merupakan residivis dan pemain lama yang mendistribusikan narkotika di permukiman warga. Sementara pemasok narkotika di Kampung Bahari berasal dari dalam lapas penjara. Pemerintah menilai upaya pencegahan membutuhkan landasan hukum yang kuat guna mengantisipasi aksi teror susulan yang mengancam. Dalam rapat panja DPR dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah menolak istilah kecolongan dalam penanggulangan teror Tamrin 14 Januari 2016 lalu. Teror bom Tamrin sudah terdeteksi, namun belum ada landasan hukum yang tepat sehingga membuat aparat hukum sulit untuk melakukan upaya pencegahan. Untuk itu, pemerintah mendorong agar revisi Undang-Undang Terorisme segera dibahas di DPR, terlebih belakangan terakhir banyak beredar informasi ancaman teror akan kembali terjadi. Ingin menggarisbawahi, tidak ada istilah kecolongan buat kami. Kami sangat tahu sekali sekarang bagaimana perjalanan daripada kelompok-kelompok ini. Yang tidak kami bisa tahu adalah kapan, di mana, dan bagaimana mereka melakukan. Karena itu menyangkut kepada pikiran orang dan hati. Jadi kami tahu. Tapi sekali lagi tidak ada satupun, saya ulangi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun institusi intelijen di dunia ini yang mampu mengatakan di sini besok lusa akan terjadi begini. Tidak ada. Jadi kalau ada yang itu bisa nanti kami belajar. Tidak bisa. Tapi yang kami bisa tahu ada kegiatan sel-selnya di sini, dan sekarang kita kejar. Dan mereka menggunakan teknologi yang makin baik. Terkait ancaman teror melalui sianida, kepolisian daerah mengaku siap untuk menghadapi aksi maupun ancaman teror. Himbauan kepada para anggota untuk selalu waspada juga dilakukan. Polda menginstruksikan kepada seluruh anggota di lapangan, khususnya yang melaksanakan tugas berbaju dinas maupun yang anggota yang melaksanakan penjagaan di kantor-kantor kepolisian, ini untuk lebih waspada dan pemeriksaan tetap kita laksanakan secara ketat dan agar kita tidak mudah menerima dalam bentuk makanan apapun dari masyarakat yang tidak dikenal, karena bisa atau kemungkinan terjadi ancaman teror itu juga melalui makanan. Dengan menggunakan sianida kepada anggota Polri, saya ingin menegaskan bahwa Polri selalu akan waspada sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami. Dan kewaspadaan itu harus kita terapkan. Karena walaupun bagaimana juga, Polri ini adalah institusi yang melekat dengan publik. Sehingga resiko-resiko yang dihadapi oleh setiap insan Polri, baik dari Bintara dan Perwira sampai dengan pegawai negeri sipil, itu sama, kita sudah siap bahwa resiko yang kita hadapi sampai dengan kita meregang nyawa pun di dalam melaksanakan tugas. Jadi menggunakan telegram pada jajaran yang intinya untuk waspadaan anggota, ya.
dalam melaksanakan tugas. Artinya ada indikasi pergerakan teroris itu nanti menggunakan intinya metode. pokoknya kita mengingatkan kepada anggota di lapangan agar tetap waspada dalam melaksanakan tugas. Oke. Jenazah terduga teroris yang ditembak mati oleh Densus 88 anti teror Mabes Polri kemarin di Bima, Nusa Tenggara Barat dibawa ke Mataram, Nusa Tenggara Barat sebelum nantinya dibawa ke Jakarta. Muhammad Fuad alias Fajar alias Chen, terduga teroris yang ditembak mati di kediaman orang tuanya di Kelurahan Penatoi, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dibawa ke Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta. Menurut pihak kepolisian, terduga teroris yang masih berumur 26 tahun ini terlibat dalam kasus penembakan Kapolsek Ambalawi Bima, AKP Anumerta Abdus Salam hingga tewas tahun 2014 silam. Ia juga tercatat tergabung dalam jaringan Santoso. Sebelumnya, Densus 88 melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Kelurahan Penatoi pada Senin kemarin. Dalam penggerebekan, 1 orang tewas, 1 ditangkap, 1 lainnya berhasil kabur. Selain itu, salah seorang petugas juga mengalami luka tembak. Pasca rapat koordinasi pembongkaran Kalijodo Senin lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta polisi dan TNI akan melakukan sosialisasi tentang penutupan kawasan Kalijodo. Penutupan ini dimaksudkan agar tidak ada pihak luar yang dapat memasuki kawasan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan polisi dan TNI akan menurunkan pasukan untuk melakukan sosialisasi penutupan kawasan Kalijodo. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi pihak yang dapat masuk ke Kalijodo. Ahok mengaku pihaknya sudah pernah melakukan pembersihan di Kalijodo pada tahun 2002 dan 2010, namun tidak secara tuntas sehingga kondisinya kembali seperti semula. Dari polisi dan TNI akan sudah menggelar pasukan sosialisasi. Kita akan seal tutup dulu. Ya, pintu masuk situ kita tutup dulu nih, biar pelanggannya nggak ada yang datang. Jadi orang yang di luar KTP sana nggak boleh masuk aja jam malam. Kapan Pak katanya? Udah jalan itu. Saya bilang kalau mau bersihin kan tahun 2003, 2002 pernah, 2010 pernah, tapi nggak pernah bersih tuntas, masih sisain 1-2. Nah sekarang saya bilang, saya nggak mau sisa satupun, semua harus diratakan, baru bisa kita bangun taman. Kalau nggak mau sisa lagi nanti beranak pinak lagi. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang oknum polisi di Tanjung Balai, Sumatera Utara dituntut hukuman mati karena kedapatan memiliki sabu seberat 10 kg dan ratusan butir pil ekstasi. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Aibtu Mustajab digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman mati karena terbukti memiliki 10 kg sabu dan 174 butir pil ekstasi. Terdakwa terlibat dalam sindikat jaringan narkoba internasional. Sementara itu, anak Mustajab, Reza Maulana, yang turut menjadi terdakwa dalam kasus yang sama, hanya dituntut hukuman seumur hidup. Atas tuntutan ini, penasihat hukum kedua terdakwa menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan berikutnya. Sementara itu, aparat Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat melakukan penggerebekan di rumah seorang oknum kepala dusun Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan sebanyak 7,5 gram sabu dan 1 unit senpi jenis airsoft gun dan uang hasil penjualan sabu. Menurut pengakuan tersangka, ia mendapatkan sabu tersebut melalui jasa seorang kurir dan dibeli dari kota Mataram. Di Jakarta, belasan bandar narkotika jaringan Kampung Bahari kembali diringkus oleh tim reserse narkotika Polres Metro Jakarta Utara. 13 bandar narkotika ini langsung digelandang ke Polres Metro Jakarta Utara. Sebagian dari pelaku merupakan residivis dan pemain lama yang mendistribusikan narkotika di permukiman warga. Sementara pemasok narkotika di Kampung Bahari berasal dari dalam lapas penjara.
Hujan deras yang terus mengguyur pegunungan Papua membuat jalan Trans Papua di Kabupaten Tolikara, Papua longsor. Akibatnya akses jalan darat dari Wamena menuju Tolikara dan pegunungan lainnya terputus. Longsor yang berada di kilometer 70 Kampung Poga, Kabupaten Tolikara mengakibatkan ruas jalan ambrol sekitar 40 hingga 50 meter dengan kedalaman 10 meter lebih. Dengan putusnya jalan Trans Papua di Kabupaten Tolikara ini membuat pasokan kebutuhan masyarakat di beberapa kabupaten pegunungan Papua akhirnya terputus. Sekda Tolikara Dance Yulian yang meninjau lokasi ini berharap adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk dapat segera memperbaiki jalan yang ambrol ini sehingga perekonomian warga dapat kembali normal.